Beralih ke informasi lain, pemirsa, erupsi sekunder kembali terjadi di Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Akibatnya banjir lahar dingin terjadi hingga mengganggu aktivitas warga. Ini Pak Kalilanang tambah merajalela. Posnya pagi nggak kelihatan posnya komandan nggak kelihatan. Asap pekat bercampur abu vulkanik membumbung hingga membuat jarak pandang terganggu. Akibatnya jalur penghubung Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang sempat ditutup lantaran membahayakan pengendara. Salah satu pengendara yang nekat melintas panik dan berusaha menjauh dari puncak erupsi. Selain berdampak pada jalur Lumajang Malang, 2 rumah yang berada di tepi jalur aliran lahar juga rusak tersapu material banjir. Ini Pak Kalilanang tambah merajalela. Posnya pagi nggak kelihatan. Warga dusun Sumber Langsep, Lumajang panik saat lava panas akibat erupsi Gunung Semeru memasuki permukiman mereka. Ayo, durian, ayo. Pemirsa, inilah detik-detik saat lava panas Gunung Semeru memasuki wilayah Sumber Langsep, Lumajang, Jawa Timur. Warga yang panik, pemirsa, mencoba menyelamatkan diri serta hewan ternak mereka. Buri ini Umi cari pin. Banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang sejumlah jalur aliran lahar. Akibatnya jalur Lumajang Malang melalui jembatan Geladak Perak sempat ditutup lantaran dipenuhi abu vulkanik hasil letusan sekunder. Asap pekat bercampur abu vulkanik membumbung tinggi hingga membuat jarak pandang di sekitar jembatan Besuk Koboan atau Geladak Perak yang berada di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang terganggu akibat letusan sekunder Gunung Semeru Jumat siang. Akibatnya jalur penghubung Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang sempat ditutup lantaran membahayakan pengendara. Kandani wong. Bahaya iku panas. Mau evakuasi mobil. Ayo cepat teko anu. Salah satu pengendara yang nekat melintas akhirnya menabrak bahu jembatan lantaran jarak pandang tertutup abu vulkanik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Banjir lahar hujan terjadi usai wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras. Data Pos Pengamatan Gunung Api Semeru merekam getaran banjir mencapai amplitudo maksimal 35 mm. Selain berdampak pada jalur Lumajang Malang, akibat banjir lahar ini, 2 rumah yang berada di tepi jalur aliran lahar rusak tersapu material banjir. Terjadi hujan deras di puncak Semeru. Akibat luncuran hujan itu menimbulkan letusan sekunder. Amplitudo maksimal yang terpantau terakhir sampai 35, jadi amak 35 begitu ya. Amak 35 ini sudah tergolong besar, sehingga letupan-letupan sekundernya juga besar, dan itu sudah melewati jembatan Besuk Koboan. Kalau air sudah mengecil. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. BPBD Kabupaten Lumajang masih melakukan asesmen terkait dampak kerusakan akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Diterjang gelombang tinggi, satu kapal tongkang yang mengangkut ribuan batang kayu dari Sumatera Barat terdampar di pantai Tanjung Setia, pesisir barat Lampung. Sebanyak 5.000 kubik kayu hutan
berserakan di sepanjang pesisir pantai. Diameternya kurang lebih 2 meter ini guys. Besarnya benar nih, luar biasa besar. Dan banyak sekali sampai ke ujung sana berserakan, tumpah, diterjang badai semalam. Ya. Satu kapal tongkang kandas di perairan Tanjung Setia, pesisir barat Lampung, usai diterjang ombak tinggi dan angin kencang. Banyak tim dan warga sekitar yang menyelamatkan perahu-perahu di sekitaran sini, karena biasanya perahu-perahu diikat di sekitaran pantai sini ya teman-teman ya. Jadi beruntung mereka mengetahui saat terjadi tumpahnya kayu-kayu ini dan mereka menyelamatkan perahu masing-masing. Sebelumnya, kapal tongkang yang bertolak dari Sumatera Barat pada 2 November lalu ini hilang kendali akibat cuaca ekstrim. Ditambah tali pengikat kapal diduga ikut terlilit, memperparah situasi hingga kapal terdampar. Kapal yang membawa sekitar 4.800 kubik kayu ini mendadak menjadi perbincangan, menyusul ramainya isu kayu gelondongan saat banjir melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Polisi telah memeriksa 3 anak buah kapal untuk menyelidiki penyebab insiden ini. Pihak aparat kepolisian sudah mengambil langkah-langkah dan tindakan karena di dalam kapal itu juga sudah diambil keterangan dari ABK, ada 3 orang di situ ya, sebulan yang lalu ya, pada tanggal 6 November terjadi kejadian seperti itu. Kalau kondisi kan sekarang kayunya udah keluar kemana-mana Bu? Untuk saat ini masih ditangani oleh pesisir barat dan Pol Air ya. Hingga kini, kapal beserta muatan kayu meranti merah, kayu kruing, dan kayu meranti putih masih terdampar di pantai Tanjung Setia, menunggu proses penanganan lanjutan. Dari pesisir barat dan Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Presiden KSPSI Andi Gani Denawea menutup Rapimnas 3 hari di Jakarta Selatan. Rapimnas menghasilkan sejumlah keputusan strategis termasuk penunjukan Kapolri sebagai Dewan Penasehat. Dan Bu Marsina, patut kita berbangga, beliau adalah anggota. Penutupan Rapimnas KSPSI dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Dalam rapat tahunan ini, KSPSI mengangkat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Dewan Penasehat. Selain dekat dengan kaum buruh, Jenderal Bintang 4 tersebut juga dianggap memperjuangkan Omnibus Law. Rapimnas juga meminta pemerintah segera mengeluarkan formula upah minimum dan mendorong kenaikan 6,5 hingga 7%. Nah, yang ketiga pihak terhadap buruh pasti. Banyak pertanyaan, kok tiba-tiba Kapolri diangkat? Sebetulnya, persahabatan saya dengan Pak Kapolri sudah sangat panjang sebelum beliau jadi jenderal. Dan perhatian beliau terhadap masalah buruh itu memang sangat luar biasa, bukan hanya pada saat Kapolri. Ada beberapa langkah strategis beliau untuk membantu buruh yang tidak dapat saya ceritakan. Saya ambil contohnya Omnibus Law. Sosok pentingnya adalah Pak Kapolri, membantu perjuangan buruh.